Oke, cek, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik semuanya. Kali ini ya kita mencoba membuat video gitu ya yang berhubungan dengan optimasi. Karena banyak sekali gitu ya kasus-kasus optimasi yang nanti dapat kita temui baik itu dalam bentuk data penelitian untuk optimasi parameter gitu ya. Baik nanti optimasinya itu sendiri yang berhubungan dengan apa namanya fungsi-fungsi yang lain, misal nanti optimasi yang menggabungkan dengan diferensial, optimasi dengan yang menggabungkan dengan data eksperimen dan lain sebagainya. Oke. Nah, kali ini di optimasi kali ini telah udah tak siapin gitu ya, disiapin berbagai macam gitu ya kasus soal optimasi. Di sini kita siapkan ada 25 soal ya. Mungkin nanti ini nggak bisa dibahas semua gitu ya. Mungkin ada yang beberapa harus kita buat dalam bentuk video dan juga nanti ada beberapa yang urgent gitu ya, yang dipelajari di kuliah nanti dibahas di tutor. Oke. Mungkin yang di video yang pertama kali yang kita akan bahas di sini yang dari yang dasar, kemudian nanti yang ke kasus-kasus soal gitu ya. Oke, di sini optimasi sendiri yang akan kita bahas ya. Oke. Di sini lumayan banyak ya. Ada optimasi itu sendiri adalah ya kita ingin mencari variabel-variabel yang paling optimum gitu ya. Bisa nanti satu variabel atau multivariabel dan juga nanti bisa dengan syarat ataupun tanpa syarat gitu ya. Misal bersyarat variabelnya ranknya harus misal dari 2 sampai 5 gitu ya. Itu adalah dengan constraint gitu ya. Oke, nanti juga kita bisa fitting berdasarkan data eksperimen. Jadi kita membuat pemodelan gitu ya. Jadi nanti parameternya itu trialnya dicari yang paling mendekati data eksperimen. Kemudian kita bisa mencari confidence interval gitu ya dan lain sebagainya. Oke, mungkin langsung saja itu ya. Nah, yang pertama di sini kita bahas gitu ya. Untuk satu variabel, dua variabel ataupun lebih gitu ya. Kemudian nanti di soal kelima di sini adalah tentang penentuan urde reaksi gitu ya. Oke, pertama ya, kita masuk pertama. Pertama adalah tentang kita operasi minimasi gitu ya. Nah, umumnya kebanyakan daripada optimasi itu adalah model minimasi gitu ya. Di mana dia mencari nilai yang paling optimum tetapi outputnya adalah yang memberikan error terkecil ataupun selisih data yang paling kecil. Makanya optimasinya itu disebut sebagai minimasi. Kemudian gimana kalau kita ingin maksimasi gitu ya, dibalik. Nah, oke, maka nanti kita cukup membalik aja persamaan gitu ya. Misal persamaannya hasil akhirnya misal fx gitu ya. Misal nanti oke di sini oke misal nanti fx gitu ya. Misal di sini fx sama dengan misal apa gitu ya. Misal 10 min x gitu ya. Nah, misal persamaannya adalah ini gitu ya. Nah, kita mencari x ini bisa memberikan fx yang paling optimum, bisa memberikan fx yang minimum gitu ya. Nah, kalau kita biasa langsung memasukkan persamaan ini, maka nanti trial x-nya adalah yang memberikan fx paling kecil. Supaya nanti fx-nya itu memberikan hasil paling besar ya, kita tinggal dikalikan minus saja ke dalam persamaan ini. Nanti kan dibalik gitu ya. Berarti minus hasilnya nanti minus yang paling kecil gitu ya. Maka dia x-nya itu yang terbesar. Nanti bisa kita coba untuk di kasus soal.
Oke, yang pertama adalah kita gunakan di sini ini adalah optimasi satu variabel. Oke, di sini ada persamaan fx sama dengan 10 min 3x plus eksponen x. Berarti kita ingin mencari x, gitu ya. Nah, dalam kasus ini, dia x-nya itu yang ingin dicari adalah berada di antara minus 10 sampai 10. Oke, berarti ini ada kriterianya, gitu ya. Jadi ada beberapa toolbox. Ada beberapa toolbox yang bisa dimasukin rank trial-nya dan tidak bisa dimasukin rank trial, gitu ya. Nah, berarti dalam hal ini karena di sini ada rank trial-nya yaitu minus 10 sampai 10 berarti kita harus memasukkan toolbox yang bisa ada trial-nya gitu ya. Nah, toolbox-nya apa? Yang nanti kita gunakan untuk optimasi satu variabel itu adalah yang umum kita gunakan adalah menggunakan fmin bond ya. Fmin bond. Nah, yang di sini. Bisa juga menggunakan lskinon gitu ya. Oke, kalau fmin-bond ini kasusnya adalah untuk satu variabel dan tidak bisa untuk multi variabel ya. Untuk 2, 3 dan seterusnya nggak bisa. Tapi lskinonin bisa lebih dari satu nanti. Kita coba langsung aja itu ya. Kita buka MATLAB-nya untuk langsung mempraktekkan. Kita buat file baru saja. Oke, seperti ini. Oke, bentar. Oke. Kita buka soal dari tempat lain dulu gitu ya. Oke, nah. Oke, siap. Oke, pertama untuk kasus ini kita buat semuanya dalam bentuk fungsi gitu ya, biar enak. Oke, function. Oke, kita besarin dulu tulisannya. Berapa? 16. 18. Oke. Nah, oke, function. Oke, misal ini soal 1 gitu ya. Optimasi soal 1. Oke. Kita clear CLC. Nah, pertama di sini kita memiliki persamaan. Kita boleh tulisin dulu gitu ya. Fx sama dengan tadi 10 minus 3x ditambah eksponen daripada x. Oke. Ini adalah fungsinya. Nah, kemudian kita akan men-trial nilai x-nya. Berarti kita butuh yang namanya trial. Nah, kita coba-coba nanti ya. Berarti kita masukkan di sini. Misal x0 ini sebagai trial. Oke, misal trialnya angka 2. Gitu ya. Oke. Kemudian kita masukkan rank. Gitu ya. Rank. Nah, ranknya nanti di sini bisa kita buat semacam variabel atau dimasukkan langsung ke dalam toolbox-nya itu sendiri. Gitu ya. Oke. Misal kita langsung buat ke dalam toolbox-nya. Oke. Ini dengan penyelesaiannya menggunakan fminbond. Ya, kita langsung di sini x gitu ya sama dengan fminbond ya. Atau kalau kita pertama nyoba gitu kan, oh gimana ya cara nulisnya? Nah, kita help aja di sini ya. Help fminbond. Cara nulisnya adalah ini ya, yang atas x sama dengan fminbond. Kemudian fun di sini adalah nama fungsi x1, x2. Nah, di sini ada x1, x2. Ini adalah batas gitu ya.
batasnya bawah dan batas atas. Langsung option. Oh, ternyata fminbon di sini nggak ada poin untuk memasukkan trial. Karena apa? Karena trialnya sudah langsung diambil daripada rank yang diberikan. Oke, berarti itu fminbon. Berarti di sini kita kasih keterangan tanpa trial. Nanti karena trial berada dalam rank. Berarti nanti hasil optimumnya adalah yang memberikan optimum yang masih dalam rank trial itu tadi. Ya, fminbon, gitu ya, buka kurung. Nah, ini ada fun. Nama fungsinya tadi kita misalkan soal 1 itu ya. Nama fungsinya. X1, X2 di sini ranknya kita masukin dulu. X1 tadi minus 10. Kemudian X2 10. Kita masukkan di sini. Ini adalah minus 10 batas bawah, gitu ya, dan batas atas. Kebalik nggak masalah, gitu ya. Oke, di sini X1, X2. Kita tutup kurung. Ya. Nah, fungsinya udah kita tulis, tapi belum kita buat function seperti ini. Oke, jadi kita buat function di sini. Function, gitu ya. Ini namanya fx, kita samain. Fx sama dengan tadi kita buatnya soal 1, berarti soal 1, buka kurung, trialnya terhadap apa? Yang kita inginkan adalah variabelnya x. Oke, nah, ini x yang baris 8 dengan baris 10 apakah harus sama? Tidak. Ya. Nah, x baris 10 ini membaca untuk fungsi yang ada di sini, ya, yang ada di subroutinnya. Oke, misal di sini kan fx sama dengan 10 min 3x. Kita buat di sini sebagai x. Misal di sini b, gitu ya, kita ketikkan. Maka ya yang di bawah ini harus kita gantikan dengan b, gitu ya. Atau ya semuanya harus disamain dengan x, ya, supaya dia terbaca. Nah, x yang di sini misal kita mau buatnya namanya x optimum, gitu aja. Oke, ya. Oke, kalau udah selesai nih kita akhiri dengan n. Ya. Kemudian kita simpan. Kita simpan di Oke, kita simpan sini. Save gitu ya. Kemudian kita run. Oke, kita cek hasilnya di command window, kita run. Oke, nah, rupanya dari minus 10 sampai 10 yang memberikan nilai X optimum adalah 1,09. Nah, tapi ini hasilnya berapa? Gitu ya. Hasilnya itu berapa? Ya, ini fx-nya tinggal ini ya. Bisa kita, misal fx-nya titik komanya kita hapus. Nah, ini. Nah, berarti optimumnya adalah di angka 9,702 dengan nilai X-nya adalah 1,09. Nah, ketika batas atas dan batas bawah ini kita ganti, otomatis nanti berganti. Oke, misal di sini kan optimumnya di angka 1. Misal kita trialnya, kita ganti ini, batas bawahnya 10, batas atasnya 20. Misal. Kita akan memberikan hasil yang berbeda pula. Oke, kurang lebih seperti itu. Berarti nanti penggunaan yang pertama adalah menggunakan fminbon. Ini digunakan untuk optimasi dengan satu variabel dengan apa namanya, optimasinya berada pada rank nilai tertentu dan tanpa trial ya, karena trialnya sudah ada di dalam rank tersebut. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Nah, yang kedua ini kita memasuki optimasinya menggunakan dua variabel ya. Berarti di sini ada variabel X1 dan ada variabel X2. Diketahui persamaannya ini sebagai berikut ya. 2 plus X1 min X1 bla 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 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini juga ada syaratnya. Trialnya berada di angka minus setengah sampai setengah.
Oke. Kalau tadi kan menggunakan fminben, ya, fminben untuk satu variabel dengan ada rank-nya di sini. Oh sorry, ini bukan rank ya, ini trialnya X1 dan X2. Berarti ini tanpa rank, ya. Oke, tanpa rank, tapi trialnya diawali dari minus setengah dan setengah, gitu ya. Oke, berarti untuk optimasi multivariabel, nah ini banyak toolbox yang bisa digunakan, gitu ya. Oke, nanti bisa lsk nonlin, gitu ya. Kemudian ada fminsert, Nah, kemudian nanti bisa fminunc, gitu ya. Fminunc. Nah, ini fminunc dan seterusnya. Ya. Oke, pertama kita coba dulu, gitu ya. Nah, yang sering digunakan untuk optimasi multivariabel ini adalah fminsert dan fminunc. Tetapi untuk apa namanya? Untuk yang data tanpa apa namanya tanpa dibandingkan dengan data penelitian gitu ya, biasanya yang sering digunakan yang lebih optimum itu adalah fminun gitu ya. Kita coba aja di ininya ya, di MATLAB. Kita help di sini. Kita minta bantuan MATLAB. Pertama untuk fminun ya. Help fminun. Oke. Fminun find a local minimum of function of the several variable ya. Berarti untuk multivariable. Nanti diawali dari fun itu adalah nama file, x0 adalah trial, option nanti bisa dimasukkan kriteria-kriteria lain untuk optimasi ini. Misal kita mau memasukkan trialnya sampai selisih datanya sampai 10 pangkat minus 3. Misal, itu adalah toleransi pemberhentian dan lain sebagainya. Oke, nanti apakah data kita itu parameter yang dihasilkan dari optimasi ini, apakah dia itu benar-benar sudah optimum atau enggak, nanti bisa kita cek dari yang namanya exit flag. Gitu ya. Oke, di sini kan x, vval. X itu adalah menampilkan parameternya yang udah optimum. Vval adalah hasil daripada fungsinya atau subroutine. Exit flag menandakan kode tertentu, gitu ya. Kode yang diberikan oleh toolbox itu sendiri, yang mana kodenya itu apakah menandakan apakah fungsinya itu udah optimum atau belum. Nah, kodenya itu seperti misal kalau kodenya keluarnya angka 1, ya exit flag-nya nanti tandanya magnitude of gradient small enough, ya. Oke, berarti dia metode perhitungannya ini menggunakan model gradient ya. Oke, sampai nanti perubahannya cukup kecil. Berarti kalau yang muncul nanti exit flag-nya 1, berarti benar-benar sudah optimum. Kalau 2 dan seterusnya, ini berarti kurang tepat. Ya. Oke, nanti metode perhitungannya adalah menggunakan metode apa? Kalau penyetaraan dengan matematika itu adalah menggunakan metode Hessian. Ya. Oke, nanti mungkin ya yang penasaran ya bisa dicari gitu ya, metode Hessian tuh gimana. Ya. Kalau diferensial kan Runge Kute, ya. Kalau ini Hessian. Oke, kalau fmin kita coba yang fminsert. Fminsert juga sama seperti tadi, gitu ya. Kan fun x0 option sama. Cuma metodenya aja nanti yang berbeda, gitu ya. Nah, kita cari di sini.
Di sini untuk exit flag-nya, tandanya cuma ada 3 ya. 1, 0, dan -1. Kalau F min con tadi, F min un itu lebih banyak. Gitu ya. Oke. Di sini multidimensi unconstrained nonlinear. Lebih cocok untuk persamaan-persamaan yang nonlinear. Ya. Oke, kita langsung aja. Nah, sini. Oke, kita masuk soal yang kedua. Nah, kali ini di soal yang kedua, nah, kita masukkan dulu di sini fungsinya. Diminta untuk fungsinya fx sama dengan 2 plus x1 min x2 plus 2x1 kuadrat plus 2 kali x1 kali x2 plus setengah dikali x2 pangkat 1/2. Oke, ini fungsinya. Disebutkan bahwa di soal X1 dan X2 itu sudah ada trialnya ya. Oke, trial. Yang pertama adalah untuk X1. Tadi trialnya adalah negatif setengah. Ini X1 0 itu ya, X1 trial, X2 trialnya adalah setengah. Oke. Sudah ada trialnya gitu ya. Sudah ada fungsinya, berarti kita tinggal masukkan penyelesaian solver ya. Ini kita buat soal 2A gitu ya. Nah, solver yang pertama di sini yang kita gunakan menggunakan apa namanya f min un gitu ya, f min un. Tadi gimana caranya? Kalau lupa itu ya. Kita cek. Nah, ini x, vival, exit flag, output gitu ya. Kita cukup sampai exit flag aja gitu ya. Nanti x, misal x di sini kan x yang optimum ya. Buat aja di sini x UPT optimum gitu ya. Terus hasilnya fx val gitu ya. Kemudian exit flag. Kita masukkan f min un kak kurung. Nah, nanti udah muncul sendiri bantuannya fun. Oke, nama fungsinya soal 2A. X0 adalah trialnya. Karena trialnya ada 2, kita kasih kurung siku di sini ya. Kita masukkan trial pertama X10, yang kedua X20. Oke, kita tutup kurung. Oke, udah seperti ini. Oh, titik komanya kita hilangkan biar kita langsung tahu hasilnya. Udah cukup seperti ini aja, langsung kita buat fungsinya. Fungsi untuk ini ya, persamaannya. Function fx sama dengan soal 2A. Di sini buka kurung x. Oke. Nah, di sini harus kita jelaskan, ya, harus kita jelaskan seperti halnya dengan UD45 dan lain-lain, ya. Karena di sini multivariabel, otomatis x-nya di sini kita jabarkan untuk x1 dan juga untuk x2. Maka di sini kita jabarkan bahwa x1 sama dengan x yang pertama. Nah, kenapa yang pertama ya? Ini disesuaikan dengan yang di solver ya. Solver tadi kan kolom pertama, ini untuk trial X1. Maka di sini X1-nya adalah X kolom pertama. Kalau di sini X2 dulu trialnya ya di sini X2 sama dengan X buka kurung 1. X2 sama dengan X yang kedua. Oke. Kalau udah kita akhiri dengan N semuanya. Oke, ini tinggal kita save, kemudian kita run. Oke. Oke, kita run aja langsung set. Wah.
sempat ada merah. Nah, ini menandakan di awal trial sempat menemukan hasil yang kurang optimum. Tapi nggak masalah, kita cek aja exit flag-nya. Oh, exit flag-nya -3. Oke. Apa itu? Artinya itu ya. Di sini hasil parameternya ini ya. X1-nya segini, minus 0,2778. Ini kali 10 pangkat 10. Kita lihat soalnya. Oke, pas ya. Oke, nah nanti akan memberikan hasil yang seperti ini. Ini akan kita coba. Kita coba gunakan yang menggunakan fmin search gitu ya. Ini tadi kan exit flag-nya -3. Kita cek dulu. Have fmin un. -3 itu artinya adalah problem seems unbound gitu ya. Oke. Ini ya kurang ini ya, kurang pas. Bisa jadi di soalnya gitu ya. Karena di sini ya kebetulan gitu ya, bikin soalnya angkanya langsung masukin aja gitu ya. Tanpa penelitian terlebih dahulu gitu ya. Ya mungkin hasil angka outputnya X-nya itu jadinya jelek gitu ya di sini. Di sini gitu ya. Oke, coba kita gunakan solver yang berikutnya. Kita copy program tadi, masukkan ke editor baru, kita ganti soal 2B gitu ya. Di sini juga 2B, 2B. Nah, fmin un. Nah, kita hapus dulu. Nah, yang kedua adalah kita gunakan fmin search. Fmin search. Buka kurung. Nanti ada fun, sama kayak tadi ya. Fun itu adalah nama fungsi. Kemudian X0 adalah trial. X1 0, X2 0. Coba kita cek cukup begini aja gitu ya. Kita save terus kita run. Oke, kita lihat exit flag-nya 0 gitu ya. Kita help dulu. 0 itu artinya apa? 0 maksimum number of function evaluation or iteration reach. Oke, berarti untuk fungsi ini telah memberikan hasil yang udah seoptimumnya. Oke, hasilnya apa? Oke, hasilnya adalah ini gitu ya. Oke, hasilnya mana tadi? Nih ya. Nih. X1-nya di sini, ini X yang kedua. Oke, misal soalnya kita buat lebih sederhana. Misal cuma sampai yang belakang kita hapus. Ya. Nah, sampai sini aja gitu ya. Sampai 2x1 kuadrat. Ini aja. Nah, mana tadi sebelumnya? Oke, sampai situ aja coba ya. 2x1 kuadrat. Nah, kita run. Persamaannya masih kurang nih ya. Ini aja deh. 2 plus X1 minus X2. Nah, gini. Ini juga sama. Ini kita run, nah exit flag-nya juga 0. XOPT-nya juga ya, masih tinggi gitu ya. Oke, misal ini ya. Kita coba untuk yang tadi. Nah, kita bandingkan.
Gitaran. Nah, minus 3. Berarti untuk toolbox. Nah, untuk toolbox, ini emang kita harus cari mana yang paling tepat. Gitu ya. Gimana yang paling tepat? Bisa fmin-uns, bisa fmin-search. Nah, jadi nanti parameternya apa? Yang exit flag-nya itu memberikan output yang sudah optimum. Nanti bisa dicek menggunakan help ya di command window. Nah, satu lagi yang kita coba adalah menggunakan lsk non-nin ya. Oke, semuanya kita copy. Ini ya, kita copy. Ini kita ganti C gitu ya. Ini kita hapus dulu. Nah, karena lsk non-nin nanti ada bedanya gitu ya. Lsk non-nin buka kurung. Nah, lsk non-nin ini akan terkhusus ke kasus soal di mana ya di sini ada LB dan UB. LB adalah lower bound, batas bawah, yang EB adalah batas atas, upper bound ya. Oke, berarti lsk non-nin ini lebih terkhusus ke soal yang mana bisa dimasukkan batas atas dan juga batas bawah. Nanti memasukkan lsk non-nin gitu ya. Nanti outputnya adalah berupa residual ya. Kita cek di sini help lsk non-nin. Oke, di sini x, resnom, residual gitu ya. X adalah ya parameter yang optimum. Resnom ini adalah residual dalam artian ini adalah selisih antara data yang perhitungan hasil hitung dengan data gitu ya. Nanti ini lebih cocok lsk non-nin lebih cocok lagi kalau diterapkan untuk kasus yang membuat model yang dibandingkan dengan data eksperimen. Jadi kita bisa cek nanti selisih, misal konsentrasi gitu ya. Konsentrasi yang diamati hasil eksperimen dengan konsentrasi yang diperoleh dari pemodelan itu selisihnya besar atau kecil. Oke, misal kalau sudah memberikan selisih yang kecil, otomatis pemodelan yang kita ajukan itu dapat diterima. Ya. Oke, tapi kita coba untuk soal ini, ya, lsk non-nin. Ini kita ganti di sini ya. Formatnya menyesuaikan di sini. Resnom, residual, baru exit flag. Ya. Resnom ini adalah selisih per masing-masing data. Misal nanti ini lebih ketara nanti pas kita soal kasus ini ya, kasus ada data eksperimen. Nanti kita cari soalnya. Kemudian residual ini adalah ibaratnya nilai error gitu ya. Atau nilai misalnya sum square of error gitu ya. Errornya baru exit flag. Oke. Exit flag-nya yang optimum adalah di sini angka 1 gitu ya. 1 menandakan lsk non-nin convergent gitu ya. Converge to a solution. Oke, lsk non-nin buka kurung fun itu adalah soal 2. Nah, habis ini apa? Habis ini adalah nilai trial ya. Baru kita masukkan X10, X20. Nah, habis ini di sini kan ada LB. Lower bound ada UB. Ini bisa kita masukkan. Kalau emang ada batas atas dan ada batas bawah, ini bisa kita masukkan angkanya langsung. Kalau enggak ya kita hapus aja. Kita hapus seperti ini. Artinya berarti MATLAB membiarkan lsk non-nin ini mentrial sesukanya, gitu ya, sebebasnya tanpa ada batas atas dan batas bawah. Oke. Langsung aja di run. Soal 2, oh ada typo ya, sorry. Soal 2C. Run.
Lupa ya, ini masih ada titik komanya. Nggak keluar hasilnya. Nah, ini ya. Exit flag-nya 1, berarti sudah memberikan hasil yang convergent gitu ya, yang optimum. Nah, nilai optimumnya berapa? X1-nya adalah -1 ya. X2-nya adalah 1. Karena ini datanya cuma 1 gitu ya. Ya cuma 1, ya di sini cuma 1 resnomnya. Gitu ya. Untuk residualnya adalah ya ini cukup tinggi ya. Cukup tinggi, sorry, cukup kecil ya nilai errornya sampai minus sekian. Oke, extract-nya 1. Oke, udah seperti itu gitu ya. Oke, di video yang pertama ini, yang berikutnya adalah kita coba kalau multivariabel juga, kalau ada X1, X2, dan X3. Nah, tetapi kali ini dengan constraint, dengan bersyarat. Oke. Ini adalah yang sangat khusus sekali gitu ya di model ini gitu ya. Di mana untuk soal-soal dengan constraint ya umumnya di kasus kita sering menemukan kasus-kasus seperti ini mungkin di termodinamika atau lebih banyak di matematika gitu ya. Mungkin ini kasusnya untuk penelitian-penelitian kita di teknik kimia ya, jarang gitu ya ditemukan dengan constraint seperti ini. Tapi ini kita pelajari gitu ya, kita pelajari untuk menambah pengetahuan. Oke, di sini ada soal fungsinya min X1, X2, X3. Oke. Nah, otomatis kalau kita tanpa syarat X1, X2, X3 ini ya memberikan berapapun hasilnya itu benar gitu ya. Nah, misal memberi berapa nilai X1 kali X2 kali X3 yang memberikan fx paling kecil. Maka kalau nggak kita batasi dengan syarat, otomatis jawabannya akan sangat bervariasi ya. Misal X1 kali X2. Kan bisa jadi X2 kali X1 gitu ya. Karena dibolak-balik tetap sama. Dari situ aja sudah bisa mendapatkan variasi jawaban yang sangat banyak. Otomatis kita membutuhkan constraint untuk mempersempit kemungkinan jawaban gitu ya. Atau nanti bahkan sampai ditemukan jawabannya cuma ada satu jawaban gitu ya dengan constraint yang ada. Oke, di sini ada 3 variabel gitu ya. Constraint-nya, nah ini ada 1 ya. Tapi ini kalau dibaca, ini jadi 2 constraint gitu ya. Nah, constraint yang pertama adalah X1 tambah 2X1 tambah 2X3 lebih besar atau sama dengan 0. Itu yang pertama gitu ya. Oke, mungkin ini ya. Kita sambil buat note. Nah, kita taruh di sini gitu ya. Di sampingnya ada. Aduh, salah. Not video. Nah, berarti nanti constraint yang pertama. Yang pertama adalah bahwa nanti X1 ditambah 2X2 ya, ditambah 2X3 ini lebih besar atau sama dengan mana nih? Nah, lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya. Terbacanya seperti ini. Oke, nah, berarti kan kita dapat constraint yang pertama. Syarat yang kedua adalah ini sama gitu ya. Sama-sama isinya sama ya, X1 tambah X2 tambah X3. Nah, ini. Tetapi dia lebih kecil daripada 27. Mana nih? Nah, ini. 27, sorry ya. 72. Lebih kecil dari 72.
Ini adalah syarat yang kedua. Nah, dari sini kan kita sudah mendapatkan dua syarat, gitu ya. Bahwa nanti ada untuk constraint 1 dan constraint 2. Nah, kira-kira gimana gitu ya untuk model yang constraint seperti ini. Nah, otomatis nanti kita harus membaca dulu toolbox-nya itu, membacanya itu seperti apa. Nah, kita sesuaikan persamaan ini dengan toolbox-nya gitu ya. Nah, untuk toolbox-nya sendiri, untuk yang dengan constraint seperti ini hanya bisa gitu ya. Bukan hanya bisa, mungkin ada toolbox yang lain ya. Tetapi sementara ini yang ditemukan dan dipelajari itu adalah menggunakan fmincon. Fmin ini adalah untuk optimasi minimasi, fmin, con-nya artinya ya constraint gitu ya. Kita langsung aja minta bantuan MATLAB. Help fmincon. Seret. Langsung keluar nih. Cat. Nah, ya kita cari yang paling lengkap. Nih. X ini adalah output variable, hasil optimum gitu ya. yang ini lebih lengkap nih. Fmincon, fun ini adalah nama fungsi. X0 trial mula-mula. Nah, A mana? Aduh. A dan B itu apa? Mana tadi? Nah, A dan B itu apa? Nah, A dan B ini adalah koefisien yang melekat di mana? Koefisien yang melekat di constraint. Ya. Constraint yang mana? Constraint yang pertidaksamaan. Ya. Atau inequality. Nah, kita bisa baca di bagian-bagian awal. Yang pertama atas. Nah, ya. Nah, subjeknya apa? Nah, minimum fx subject to pertama A dikali X lebih kecil daripada B. Oke, atau A equality dikali X sama dengan B equality. Oke. Jadi A dan B ini adalah koefisien yang melekat di constraint. Constraint-nya apa? Constraint-nya yang bentuknya pertidaksamaan. Nah, cara-cara pertidaksamaan itu apa? Ada tanda lebih besar atau lebih kecil sama dengan gitu ya. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu kategorinya adalah constraint yang masuk ke dalam pertidaksamaan, inequality gitu ya. Oke, nah kita masukin dulu deh. Kita mana MATLAB tadi? Nih, mana tadi? Nih ya, yang lengkap nih kita copy dulu buat keterangan tambahan. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, nih. Oke, jadi fmincon di sini. Nah, pertama di sini kan ada A. Nah, kita tulis A dan B. A dulu ya. Yang ini aja. A dan B adalah apa? Koefisien pada constraint yang bentuknya itu ya. Yang bentuknya itu adalah pertidaksamaan. Nah, contoh. Oke, misal contohnya gini ya, 2x1
2x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan, nah ini ya, lebih kecil sama dengan 10 misal. Nah, otomatis di sini nilai A-nya berapa? Ya. A-nya adalah koefisiennya yang ada di sebelah kiri. Oke, berarti A-nya adalah koefisiennya mewakili angka 2 terhadap X1 dan angka 3-nya terhadap nilai X2. Oke, seperti ini. Berarti dia 2 dan 3 nilai A. Sedangkan B-nya adalah cuma ada 1, yaitu 10. Di ruas kanan adalah 10. Oke, seperti ini. Nah, kalau misal lebih dari 1 constraint-nya, gitu ya, itu nanti nulisnya gimana, gitu ya. Oke, misal ini contoh 1. Kita masukkan contoh 2 di sebelah kanannya, gitu ya. Ini contoh 2. Misal nanti ada sama deh 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 10 dan x1 min x2 gitu ya. Bisa lebih besar daripada 2. Nah, di sini kan constraint-nya ada 2. Ada 2 persamaan gitu ya. Nah, kira-kira gimana? Nah, berarti nanti kita tuliskan dulu A. Yang pertama adalah yang pertama di sini 2 dan 3. Oke. Persamaan kedua dibatasi dengan titik koma. Nah, titik koma ini untuk baris baru. Berarti ini berlaku untuk persamaan yang kedua. Adalah 1 dan negatif 1 di sini. Jadi nanti 1 dan negatif 1. Oke, seperti ini. Untuk B-nya berapa? Nah, tapi perlu kita cek dulu nih, apakah benar 2 dan 3, 1 dan min 1. Nah, kita masukin syaratnya tadi. Nah, kita taruh sini. Ini ya, A kali X lebih kecil sama dengan B. A kali X lebih kecil sama dengan B. Itu adalah persyaratannya. Jadi nanti A dikalikan dengan X lebih kecil sama dengan B. Oke. Mana? Nih, syarat. Ya. Maka bentuknya harus kita ubah menjadi bentuk lebih kecil atau sama dengan. Oke, sorry ini kurang sama dengan tadi ya. Nah, berarti bentuk ini harus kita ubah jadi lebih kecil atau sama dengan. Oke, berarti kan dipindah ruas. Ya. Supaya ini terjadi lebih kecil sama dengan, gitu ya, berarti kan dipindah ruasnya. Gitu ya. Nanti sama-sama pindah. Berarti nanti bentuknya adalah jadi negatifnya ya. Oke, berarti nanti di sini menjadi apa? Ini pindah ruas, berarti nanti menjadi negatif atau semuanya dikali negatif gitu ya, biar enak. Ini jadi minus 2. Ini X2-nya jadi plus. Jadi plus. Ini jadi min. Dan ini lebih besar, tandanya menjadi lebih kecil. Nah, kalau syaratnya udah menjadi lebih kecil sama dengan, berarti ini sudah benar. Berarti ini A-nya yang kedua, yang benar adalah minus 1 baru 1. Sedangkan untuk B, B-nya berarti adalah negatif 2. Min 2. Oke, nah ini ya, itu sudah selesai. Nah, terus apa AEQ dan BEQ? AEQ dan BEQ ini adalah yang kita temukan untuk AEQ gitu ya. Dan BEQ ini adalah koefisien
pada constraint yang bentuknya ya persamaan. Nah, contohnya ya. Syaratnya juga sama gitu ya. Nanti syaratnya adalah A EQ kali X harus lebih kecil atau sama dengan B EQ. Nah, jadi contohnya misal 2x1 ditambah x2 ini ya sama dengan 10. Nah, berarti ini langsung aja. Nah, berarti nanti A-nya itu ya 2 dan 1, B-nya ya 10. Nah, sama aja kayak sebelumnya, tetapi bedanya untuk AIQ dan BIQ yang bentuk constraint-nya cuma sama dengan, gitu ya. Nggak ada lebih besar atau lebih kecil. Oke, itu syaratnya. Nah, kemudian LB dan UB, gitu ya. LB dan UB ini adalah ya batas bawah dan batas atas, sama kayak tadi, gitu ya. LB itu batas bawah, UB batas atas. Kalau nggak ada, kosongin. Non-Elcon, non-linear constraint ini adalah ketika kita mendapatkan persamaan yang tidak bisa didefinisikan koefisien A, B, AIQ atau BIQ, gitu ya. Non-Elcon ini adalah fungsi yang mana ada constraint yang tidak dapat ditentukan koefisien A, B, AIQ, BIQ. Ya. Nah, contohnya apa? Nah, contoh. Nah, contohnya misal ada persamaan constraint-nya itu adalah 2x1. Ini ya. Oke, koefisiennya berarti kan 2 nih. Berikutnya x2 kali x1. Saya lebih kecil sama dengan 3. Nah, kalau dalam satu constraint, gitu ya, ya katakanlah di sini x1-nya bisa di sini koefisiennya 2, tapi di sini kan x1-nya dikali x2, maka dia nggak bisa didefinisikan koefisien persamaannya karena x1 dan x2 ini adalah dua parameter yang berbeda. Nah, kecuali dia satu parameter yang berbeda, koefisiennya bisa didefinisikan. Nah, kalau dua seperti ini, maka kita menggunakan non-con. Ada dua fungsi di sini ya. Ada fungsi add fun dan add non-con. Gimana kalau ada soal yang nggak ada ininya, fungsi yang nggak ada, yang tidak dapat ditentukan koefisiennya itu nggak ada. Semuanya bisa ditentukan. Maka ya dihilangkan aja ini, gitu ya. Kita bisa menggunakan ini lengkap gitu ya, sampai n non-con ataupun dipotong. Misal dipotong sampai sini. Karena constraint-nya cuma mendeteksi sampai sini. Ya bisa gitu ya, tergantung soalnya. Oke, nah kalau udah penjelasannya seperti itu, kita ke satu soal di sini. Nah, ini yang constraint-nya itu semuanya bisa didefinisikan, gitu ya. Di mana di sini nggak ada bentuk perkalian ataupun pembagian perpangkatan pada koefisien yang ingin kita cari. Oke, berarti di sini, oke, nah ini tak pindah. Oke, berarti kan seperti ini constraint-nya kalau udah diubah. Nah, ini lebih besar daripada 70, ini harus kita ubah dulu bentuknya gitu ya. Nanti. Berarti ini mana nih? Nah, yang ini nah, ini jadi persamaan dua yang baru ya.
ini harus menjadi, sorry ya, yang persamaan 1 ya. Nah, persamaan 1 harus diubah. Ya, supaya nanti bisa terbaca. Nah, kalau nggak diubah, apakah nggak bisa terbaca? Ya bisa, tapi ya hasilnya ya salah nanti. Oke, nah kita masukin. Nah, berarti ini menjadi lebih kecil dari gitu ya. 0 tetap 0. Tandanya ini jadi minus. Ini jadi minus. Ini jadi minus. Oke, kita pakai yang sudah diubah. Oke. Berarti nanti A-nya ya, A-nya berarti di situ 1, 2 dan 2. Oke, persamaan 1 dulu ya. Minus 1, minus 2, minus 2. Titik koma. Di persamaan 2 itu 1, 2, 2. Oke. Baru B-nya. Di persamaan 1 itu 0. Di persamaan 2 itu 72. Oke, seperti ini. Fungsinya nanti kita tuliskan gitu ya. Fx sama dengan minus X1 kali X2 kali X3. Nah, ini kita copy ke MATLAB. Nah, ya. Ctrl N, V. Nah, kita udah dapat nih. Optimasi, kita buat function. Ini soal 3 ya, soal 3. Oke. Ini ada parameter, ada A, ada B, gitu ya. Udah kita dapat. Yang dicari adalah nilai X. Langsung aja kita pakai solver. Kita tadi menggunakan fmincon, gitu ya. Berarti X optimum ya, sama dengan fmincon buka kurung. Add nama fungsi soal 3 X0-nya. Nah, trialnya berapa tadi? Trialnya di soal itu semuanya itu 10. Gitu ya. Trialnya itu 10. Oke, kita buat sini. Trial untuk X1 10. X2 10. X3 10. Ya. Koma. A-nya berapa? Udah ada tuh, kita tuliskan. B-nya B. Nah, A, B, nggak ada. Ya, kita kosongin. A, kita kosongin. B, kita kosongin. LB kita kosongin. UB kita kosongin. N persamaan non-linear constraint-nya nggak ada. Kita tutup. Nah, ya. Kalau udah tinggal buat fungsi di sini. Function. Fx sama dengan soal 3 buka kurung X. Nah, sama kayak tadi kita definisikan. X1 itu adalah X yang pertama, X2 itu adalah X2, gini ya. X3 sama dengan X yang ketiga. Udah kita kiri dengan N, ya. Maka udah selesai lancar jaya, aman santosa. Set. Oke, kita run aja langsung. Oke. Hasilnya adalah 24, 12, dan 12. Ya. Oke, nah. Di sini dia bilang inequality 2. Terdeteksi benar ya, bahwa ada constraint, yang constraint-nya itu tergolong inequality, ada 2 persamaan. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, bagaimana contohnya kalau yang satu lagi yang ada fungsi lagi? Nah, ini langsung ke soal berikutnya, ini kurang lebih sama.
Nah, jadi soalnya itu mana ini? Ah, ini ya. Ini soalnya. Oke, constraint-nya itu ada perkalian di sini ya, ada perkalian. Sorry. Nah, ada perkalian. Nah, terus gimana caranya? Oke, nah biar enak maka gitu ya. Maka gimana gitu ya. Nah, kalau gini cocoknya adalah kita kalau ada salah satu constraint yang itu nggak bisa didefinisikan, ya kita buat fungsi aja. Maka kita membuat fungsi terhadap dua constraint itu gitu ya. Dua constraint itu kita buat fungsi. Gimana soalnya kita lihat sini. Nah, kira-kira gimana gitu ya. Oke, kita buat dulu. Kita buat dulu di sini, nanti tinggal kita copy di MATLAB ya. Nah, pertama function gitu ya. Function nih soal 4 gitu ya. Clear all. CLC. Oke. Nah, pertama, nah di sini kan emang bisa kedeteksi yang ini gitu ya. Enggak yang ini ya, X2 dan minus X1 bisa kedeteksi. Tapi perkalian nggak bisa. Nah, kemudian kita lihat kedua-dua constraint ini merupakan kedua-duanya adalah persamaan yang bentuknya inequality gitu ya, pertidaksamaan. Karena Anda lebih besar atau lebih kecil. Oke, berarti untuk variabel yang ini A, B, AEQ, BEQ, dan lain-lain, ini kita kosongkan. Berarti nanti X sama dengan gitu ya, F min con, buka kurung, add, misal namanya soal 4 ya, sorry. 4,